Kedua ibu dan anak ini sudah 7 hari tidak memakan apa-apa. Karena sudah sangat lapar, si ibu mengeluarkan sekantong perhiasan untuk ditukar dengan makanan. Tapi di sini sekantong perhiasan sudah tidak bernilai sepeser pun. Ibu kemudian menarik gadis muda cantik, menawarkan seorang gadis kepada si pria untuk bercinta. Pria itu akhirnya menyetujuinya, membawa kedua ibu dan anak itu masuk ke dalam rumah. Pria ini menodong senjata ke ibu, menyuruhnya untuk masuk dalam ruangan dan menunggu. Gadis itu meminta kepada si pria untuk makan terlebih dahulu. Melihat gadis itu kelaparan, pria memperbolehkannya untuk makan terlebih dahulu. Ibu dan anak ini makannya sangat lahap seperti harimau lapar. Sesudah makan, si ibu berkata kepada anaknya untuk bermain santai. Si gadis tidak mengingkari kesepakatannya. Dia mulai membuka pakaian. Kejadian ini sepertinya sudah lumrah di sini. Harga diri seorang wanita dengan makanan itu setara, tergantung dari usia dan kemolekan wanita. Terlepas dari itu, kemanapun dia pergi, dia tidak akan merasa kelaparan. Dia menjual harga dirinya hanya demi makanan. Sudah 7 tahun pria itu tidak bercinta dengan seorang wanita. Dia hidup sendirian di hutan. Setiap hari dia bekerja keras mengurus ladang. Saat di hutan terkadang ada pengembara lain mendatanginya. Untuk mempertahankan ladang, dia harus berpatroli setiap hari. Kehadiran ibu dan anak itu membuat kehidupan yang sebelumnya menyendiri sekarang diterangi sinar cahaya, namun cahaya ini cepat memudar. Untuk ladang yang sekecil itu, tidak cukup untuk memberi makan 3 orang. Pria ini harus membuat pilihan antara makanan atau seorang gadis. Pagi hari berikutnya, dia menodongkan pistol ke ibu dan anak supaya mereka pergi. Ibu yang malang itu memohon. Selain itu dia bilang dia bisa membantumu bekerja. Ketika ibu dan putrinya pergi, gadis itu tiba-tiba kembali ke rumah, mengambil pisau cukur. Dengan lembut si gadis membantu pria ini bercukur. Sentuhan lembut tangan gadis ini meluluhkan hati si pria. Pria ini akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama ibu dan anak. Semenjak itu mereka bertiga memulai percakapan. Si pria membajak dan ibu anak mengecek tanaman. Meski terlihat damai, si ibu ternyata mempunyai niat jahat. Dia ingin mencoba membunuh si pria. Namun upaya tersebut bisa dibilang sulit, karena pria itu selalu memegang senjata. Si ibu menyuruh anaknya untuk mencuri amunisinya pada malam hari. Si gadis tak bisa menolak perintah ibunya. Di saat malam hari gadis itu melancarkan aksinya. Amunisi tersebut berhasil didapatkan, memberikan amunisi tersebut kepada ibu. Di keesokan harinya, seperti biasa pria ini bekerja sambil membawa senjata. Si gadis tidak setuju dengan niat jahat si ibu. Dia pergi ke tepi danau untuk berjalan-jalan. Si ibu mengambil sekop menyelinap di belakang pria. Pria ini mendeteksi jejak kaki orang asing di ladangnya. Si gadis tak kunjung kembali. Mereka mencarinya ke tepi sungai. Namun mereka tidak menemukannya. Pria ini mendengar suara gadis lalu mendekati sumber suara tersebut. Terpujilah pada suatu tempat, namun dia masih tidak dapat menemukannya. Pria ini memasukkan tangannya ke dalam saku untuk mengisi amunisi. Terheran amunisinya tidak ada di kantong. Tiba-tiba seorang penjahat muncul lalu menembak si pria. Tembakan itu mengenai perutnya. Pria itu terjatuh. Penjahat ini menyandera si gadis berjalan menuju si pria. Mencoba membunuh pria tersebut menggunakan pisau. Si pria yang tergeletak di tanah tiba-tiba bangun dan menusuk leher si penjahat. Sesudah kejadian itu mereka kembali ke rumah. Di sini kondisi pria sangat kurang baik. Gadis itu menggunakan pisau untuk mengambil peluru di perutnya. Setelah peluru itu berhasil dikeluarkan, dia sengaja tidak mensterilisasi lukanya. Untuk membuat luka tersebut infeksi lalu demam dan koma. Mereka berbincang di luar. Gadis itu tidak setuju dengan keputusan si ibu. Karena saat ini di perutnya terdapat bayi si pria. Jadi dia ingin menyelamatkannya. Kemudian dia mengusap tubuh si pria. Beberapa hari kemudian si pria bangun dari komanya. Dia beranjak keluar. Di luar terlihat si gadis sedang mengecek tanaman. Sinar matahari menyinari. Lekuk tubuh si wanita sangat mempesona. Pria duduk diam di kursi tamu memperhatikan gadis tersebut. Masalah makanan belum selesai. 1 bulan lagi si gadis ini akan melahirkan seorang bayi. Dia tidak ingin menggugurkan bayi tersebut. Si pria tiba-tiba mendengar gerakan di malam hari. Dia mengunci pintu, menyuruh mereka untuk tetap diam. Pintu itu disinai lampu senter. Pria bersiap dengan senjata jika ada yang menerobos masuk. Keesokan harinya mereka keluar.
Terlihat ladang sudah hancur porak-poranda. Semua tanaman itu mati. Mereka hanya bisa pasrah pada kejadian tersebut. Ibu menyuruh anaknya untuk mencari jamur beracun. Jamur tersebut nantinya akan dijadikan sup. Pada awalnya, jamur beracun tersebut ditujukan untuk si pria. Mereka semua memakan sup jamur. Namun tidak mengetahui di mangkuk mana yang berisi jamur beracun. Setelah makan si pria tidak mengalami perubahan. Tapi malah si ibu yang mengalami muntah darah. Gadis ini ternyata secara diam-diam menukarkan mangkuk sup jamur beracun kepada ibunya. Gadis itu lebih memilih si pria dibanding ibunya. Dia tampak tak menyesali perbuatannya. Pria yang tidak mengetahui apa yang terjadi terheran-heran. Si ibu tidak menyalahkan perbuatan si gadis. Ibu pergi dari rumah itu. Ibu curhat dengan si pria dan ingin meminta maaf. Dia hanya ingin pergi dengan damai. Si gadis dan si pria hidup bahagia. Tapi pemandangannya tidak pernah seindah ini. Mereka meninggalkan rumah. 6 penjahat sedang mencari mereka. Gadis itu berlari ke hutan. Dia terus dikejar. Saat dia ketahuan oleh seorang pria. Pria itu melindungi si gadis untuk melarikan diri. Sudah berhari-hari semenjak dia melarikan diri. Sangat beruntung dia menemukan pos penjaga. Melihat gadis itu sedang hamil. Para penjaga enggan membiarkannya masuk. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update film berikutnya.